Seperti tadi sudah di buku yang Bapak Ibu sudah pegang, tujuan kita kali ini adalah untuk mendengarkan beliau dalam satu topik yang diberikan judul Sada yang tulus berbuah parami yang murni. Nah, beberapa mungkin dari kami ini awam dengan minimal 2 istilah itu, Bante. Sada berbuah parami. Nah, sada terjemahan bebasnya keyakinan. Kalau parami kesempurnaan atau puncak kebajikan seperti itu. Tapi apakah benar sepenuhnya seperti itu? Mohon Bante bisa menjelaskan. Iya. Sebetulnya paramita ini sebetulnya kesempurnaan ya yang dikenal dulu adalah disempurnakan oleh seorang bodhisatwa untuk mencapai kebudaan. Sehingga yang dikenal ada 10 paramita itu. Bodhisatwa menjalankan hidupnya dalam 4 asangkya kalpa, 100.000 kalpa, yaitu dimulai sejak beliau bertekad, beliau sebagai pertapa Sumedha, kemudian beliau bertekad di depan Buddha di Pangkara, bahwa saya ingin menjadi seorang sama Sambuddha. Kemudian Buddha di Pangkara memberikan kesepakatan, persetujuan yang menyatakan bahwa pada satu ketika nanti, pada satu zaman nanti, kamu akan bisa menjadi seorang sama Sambuddha. Nah, sejak kesepakatan Buddha di Pangkara sampai terlahir sebagai Siddhartha Gautama, itu melewati 4 asangkya kalpa, 100.000 kalpa. Mungkin Anda bingung, ini istilahnya tambah lagi. 100.000 kalpa, 4 asangkya kalpa. Saudara-saudara, satu kalpa ini ada bermacam-macam definisi. Karena ada yang menyatakan begini, satu kalpa itu umur manusia. Itu yang kalau waktu Anda membaca di dalam Mahaparinibbana Sutta dan lain sebagainya, di situ disampaikan bahwa jika seorang sama Sambuddha berkenan, maka beliau bisa memperpanjang usia sampai 1 kalpa. Tetapi waktu itu Bante Ananda diam saja. Sehingga akhirnya Bodhisatwa atau Sang Tathagata menyatakan, oke, kalau begitu mulai sekarang 3 bulan ke depan Sang Tathagata akan parinibbana. Nah, kalau seandainya Bante Ananda itu meminta, ya Bante tolong umurnya diperpanjang menjadi 1 kalpa, itu adalah tetap usia rata-rata saat itu. Jadi katakanlah itu 100 tahun. Jadi menambah usia 20 tahun. Karena beliau meninggal, Sang Buddha umur 80. Kalpa yang paling kecil adalah usia rata-rata manusia. Kemudian kalpa yang menengah adalah muncul dan tenggelamnya bumi. Jadi mulai bumi ini terbentuk, sampai nanti kiamat, itu 1 kalpa. Jadi sekarang ini masih kita jalani kalpa yang sekarang. Karena belum kiamat. Kemudian ada kalpa yang lain yang tak terhingga, yaitu seperti biji wijen. Anda pernah tahu wijen? Belum? Undi-undi. Pernah tahu? Siapa di sini yang biasa bikin undi-undi? Undi. Saya kira di Batu Riti ada tuh yang bikin undi-undi. Ya? Di sini ada enggak yang bikin undi-undi? Tunjuk jari dong yang bikin undi-undi. Enggak ada? Ada, Bante, sebelah sana, Bante. Sebelah sana. Mana? Coba unjuk jari yang biasa buat undi-undi yang sebelah kanan tadi. Ada 1 Bante tadi sana. Mana? Paling penggemar undi-undi. Nah, saudara-saudara, undi-undi itu di luarnya ditempeli wijen.
Ya, si pembuat nempeli satu. Ya toh? Betul? Iya. Ya, sudah terserahlah, pakai lem satu-satu. Nah, kemudian dikatakan begini, satu kalpa yang besar itu adalah, kalau ada satu kotak yang besar sekali, katakanlah 1 kilometer panjangnya, lebarnya 1 kilometer, tingginya 1 kilometer, kurang lebih lah, jadi 1 kilometer kubik, diisi wijen. Anda boleh hitung, satu onde-onde isinya berapa wijen? Pernah tahu? PR untuk Anda. Hitung baik-baik. Nah, ini 1 kilometer naik, 1 kilometer mendatar, memanjang 1 kilometer. Isinya wijen full. Berapa kontainer itu wijennya? 1 wijen itu mewakili 100 tahun. Jadi kalau kalpa yang maksimal ini 1 kalpa itu habisnya wijen ini loh. 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer. Itu berapa banyak? Coba hitung. Hitung. Loh kan tadi Anda sudah dikasih ucapan apresiasi dari Saudara Astika, si moderator. Yaitu terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya, toh? Sekarang hitung. Kalau nggak ngitung berarti nggak berpartisipasi dan nggak kerjasama dong. Nah, itu adalah satu kalpa, itu kalpa yang besar sekali. Dikatakan di dalam Dhamma bahwa kalpa yang dijalani bodhisattva itu 100.000 kalpa itu 100.000 muncul dan tenggelamnya bumi. Itu 100.000. Jadi 100.000 kali muncul dan tenggelamnya bumi. Plus 4 asangkaya kalpa. Asangkaya. Kalpa yang asangkaya. Kalpa yang tidak terhingga. Kalpa yang tidak terhingga dikali 4. Bagi Anda yang bisa matematika, tak terhingga, S yang tertidur, dikali 4, berapa hasilnya? Ya 4 tak terhingga. Ya toh? Nah 4 tak terhingga ditambah 100.000 kalpa, itu adalah sejak tadi menjadi Pertapa Sumedha sampai dengan kelahiran sebagai Bodhisattva Siddhartha Gautama. Beliau melengkapi paramita 10 sebagai dasar untuk menjadi seorang Sammasambuddha. Nah, ada paramita yang paling umum dan itu menjadi lagu Buddhis yang cukup ngetop adalah dana paramita. Di berbagai kota, di berbagai daerah, kecuali di Bali, kalau ada pertemuan pemuda, biasanya mari kita menyanyi, masing-masing daerah menyanyi, ya. Dari Denpasar, oh bukan dari Bali maksud saya, dari daerah A, ayo menyanyi, daerah B menyanyi. Yang paling saya dengar adalah lagu Dana Paramita. Karena itu lagu wajib. Ya, kalau sudah Dana Paramita baru nanti Malam Suci Waisak. Habis itu nggak ada yang inget. Tapi tadi ibu-ibu ini lagu keduanya hebat loh. Saya belum pernah dengar itu. Itu siapa yang nyiptakan? Hah? Dari Jakarta ya? Lagu baru itu ya? Lagu baru, saya belum pernah dengar. Saya merasa, oh bagus ini. Saya saja belum pernah dengar. Ya, sehingga kalau salah nadanya saya nggak tahu. Karena belum pernah dengar. Tapi ternyata bagus sekali. Sehingga wah, walaupun saya belum pernah dengar, ada rasa yang luar biasa di situ. Ya. Nah, bagus sekali. Nah, saudara-saudara, jadi dana paramita ini sangat dikenal. Padahal selain dana paramita, ada yang namanya sila paramita. Ya, ada nekama paramita.
ada panya paramita, ada wirya paramita. Ya, kemudian ada kanti paramita, saja paramita, aditana paramita, meta paramita. Kemudian yang terakhir adalah UPK paramita. Ada 10 paramita. Tapi yang dijadikan lagu biasanya cuma dana paramita. Nah, saudara-saudara, itu adalah syarat untuk menjadi seorang bodhisatwa. Tetapi kita para umat Buddha tidak harus selalu seperti itu. Kadang-kadang saya pernah ketemu latihan meditasi dengan Bante Giri mendiang. Beliau menyampaikan bahwa waktu itu saya masih sama Nera. Dikatakan bahwa 10 paramita itu kalau kita dalam masa pembabaran dhamma seperti hari ini agak sulit untuk menyempurnakan. Tapi minimal dana paramita itu bisa, ya. Dana paramita mudah tersenyum, ini termasuk kerelaan tersenyum. Mengucapkan kata-kata yang indah, ini adalah termasuk kerelaan, kesempurnaan kerelaan. Kemudian bertindak yang memberikan manfaat untuk orang lain, ini juga kesempurnaan kerelaan. Nah, jadi kesempurnaan ini bermacam-macam, tinggal Anda mau milih yang mana. Kalau tadi pesannya mendiang Bante Giri, di dalam kehidupan kita yang sekarang masih dalam masa perjuangan ini, dana paramita adalah yang lebih mudah dilakukan. Mau sila paramita, ya belum tentu mudah dilakukan. Apalagi nekama paramita, meninggalkan keduniawian. Ini juga tidak mudah. Nah, ini tentang paramita.